Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membuat video tutorial merakit PC dengan guru rekan saya sendiri yaitu guru dengan NIM C2C022027. Saya Bima Wahyu Pradana, NIM C2C0220037. Saya Dura Ru'ai Sofia, NIM C2C02236. Dan saya Fatur Ahmad Fadila, NIM C2C0220001. Saya Al-Fadril Hafiz dengan NIM C2C022063. Ayo kita rangkai visinya. 11 akan membongkar modal yang masih hidup. Mari kita bongkar. Setelah pembongkaran, hal selanjutnya adalah pemasangan prosesor yang merupakan perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Pada saat pemasangan prosesor, alangkah baiknya diperhatikan supaya tidak terjadi kesalahan karena ini merupakan titik dari komputer. Bisa dikatakan bahwa prosesor ini adalah otak dari sebuah komputer yang menjalankan pemrosesan data informasi pada komputer dan mengintegrasikan seluruh komponen internal yang berada pada komputer sehingga performa komputer itu ditentukan oleh prosesor ini. Selanjutnya adalah motherboard, juga termasuk salah satu bagian dari CPU. Motherboard merupakan papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik ataupun komponen komputer lainnya saling terhubung seperti prosesor, video card, sound card, hard disk, dan lain sebagainya. Perlu diperhatikan pada saat pemasangan motherboard, semua baut yang berada di motherboard supaya terpasang semua. Fungsi dari motherboard sendiri adalah menghubungkan setiap komponen-komponen komputer tersebut agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Motherboard menyatukan semua perangkat keras komputer menjadi satu kesatuan, yang dimana motherboard ini banyak sekali komponen-komponennya. Selanjutnya juga ada yang namanya RAM atau Random Access Memory yang merupakan salah satu komponen dari CPU, dan kinerja RAM sangat berpengaruh pada performa komputer secara keseluruhan, terutama untuk keperluan multitasking atau melakukan beberapa aktivitas secara bersamaan. Selanjutnya ada juga power supply yang merupakan salah satu bagian dari CPU yang sangat penting karena di sini menyangkut masa pemakaian komputer dan berfungsi untuk memberikan daya atau sumber listrik pada komponen-komponen komputer. Perlu diperhatikan pada saat pemasangan power supply supaya tepat dan tidak goyang pada saat pemasangan ini. Di sini pada arus power supply itu adalah DC dan akan dirubah menjadi AC sebelum dialirkan kepada seluruh komponen-komponen komputer. Itu sendiri power supply memiliki tegangan daya yang berbeda-beda, ada dari 300 watt, 380 watt, 400 watt, hingga 600 watt. Selanjutnya adalah pemasangan koneksi fan atau biasa kita sebut dengan kipas angin dingin yang berfungsi sebagai menjaga dan menstabilkan suhu pada CPU yang penting untuk mengantisipasi peningkatan suhu
pada komputer yang bekerja secara mekanik. Harddisk berisi sebuah piringan atau cakram yang berfungsi untuk media penyimpanan serta media penyimpanan instalasi dari sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan CPU. Semakin besar kapasitas harddisk, maka semakin banyak pula data-data konvensional yang dapat disimpan dalam sebuah harddisk tersebut. Dan pastikan pada pemasangan harddisk, baut-baut yang berada di sekelilingnya terpasang dengan rapi sehingga tidak ada kesalahan dalam pemasangan harddisk tersebut. Pemasangan harddisk seterusnya adalah pemasangan CD atau DVD ROM, yang dimana CD atau DVD ROM ini bisa juga dikenal sebagai optical disk drive, komponen yang merupakan piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD. Dengan kata lain, fungsinya adalah membaca file dan data pada kepingan CD atau DVD ataupun format yang sesuai pada CD ataupun DVD drive tersebut. Pastikan seluruh kabel yang berada di seluruh komponen tersebut terhubung dengan motherboard supaya tidak ada kesalahan pada saat pengaplikasian dalam instalasi sebuah PC ini. Setelah seluruh komponen sudah dipasang sesuai dengan apa prosedur yang disarankan, sebaiknya dicek kembali apakah ada kesalahan teknis. Setelah itu dapat dihubungkan dengan monitor dan mencoba menyalakan komputer tersebut. Jika tidak ada respon dari komputer dan komputer hidup sesuai semula, maka perakitan PC tersebut dikatakan sukses dan dapat ditutup kembali pada PC tersebut supaya komponen-komponen yang di dalam CPU tersebut tidak berantakan dan aman, supaya brainware ataupun pengguna tidak tersetrum akan komponen-komponen tersebut. Jika dirasa sudah tepat, maka tutup kembali PC tersebut. Dan itulah pembahasan mengenai bagian-bagian CPU dan fungsinya pada komputer. Tiap komponen CPU memiliki peran dan fungsinya masing-masing guna menunjang kinerja komputer kita agar performanya menjadi maksimal. Sekian dan terima kasih.